Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, perlu kita ketahui bahwa salah satu dari jamaah kita yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ahmad Rifai, yaitu Bang Haji Muhammad Isa, ini memang senior kita di Kamilahan atau Al-Halaqatul Munfarijah. Husnul Khotimah itu bukan hanya orang yang Allah ambil nyawanya ketika dalam keadaan sujud misalnya, atau habis ngaji, bukan hanya itu. Tapi Husnul Khotimah itu Allah tetapkan iman dan Islam hingga akhir hayat, itu Husnul Khotimah. Amin. Oleh karenanya doa kita di akhir tasyahud sebelum kita salam itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu disunnahkan sebelum kita fil alamin, sebelum kita salam, habis fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati itu bolak-balik, berubah-ubah. Kalau kita sebut hukum tajwid yang namanya iqlab itu kan mengubah huruf nun jadi ba, min ba'du jadinya min ba'du gitu salamin ya, jadinya min ba'du, diubah nun jadi ba. Begitu juga hati, kenapa dinamakan qalb, dinamakan yang sesuatu yang berubah karena memang bisa berubah-ubah. Boleh jadi seseorang paginya iman tapi sorenya kufur, naudzubillah. Atau boleh jadi orang sorenya itu orang kafir, tahu-tahu pagi udah Allah kasih hidayah, ngajinya lebih rajin banding kita. Oleh karenanya jangan sembarangan sama orang. Dan termasuk tanda Husnul Khotimah itu Allah tetapkan kita, Allah tetapkan seseorang sampai akhir hayatnya itu memeluk agama Islam, itu Husnul Khotimah. Kita saksikan bahwa almarhum ini Husnul Khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kitab Mau'izatul Mu'minin. Ar-rabi'atu ayyaquma sudusal lailil akhiri aw khumusahu. Yang keempat yaitu hendaklah dia mendirikan malam qiyamul lail 1/6 malam yang terakhir atau 1/5-nya. Al-khamisatu yang kelima alla yura'i at-taqdir, yaitu tidak menentukan ketetapan-ketetapan atau batas-batas fayanamu wa yaqumu, maka dia tidur kemudian bangun fi ajza'il laili, di dalam fi ajza'il laili, di bagian-bagian malam mutlakon, secara mutlak. Mengulang sedikit pembahasan yang lalu, ada cara-cara kita membagi malam. Yang pertama 10, yang pertama sepenuh malam kita menghidupkan malam. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan para tabi'in soleh, orang-orang soleh yang dari golongan tabi'in ini sepanjang malam ini melek. Ini yang paling utama ini tentunya. Kemudian yang kedua, separuh malam gambarannya jam 8 tidur, jam 12 bangun, nanti jam 12 sampai jam 4 melek tuh. Itu udah setengah malam. Jam 4 tidur sebentar, karena memang disunahkan tidur sebelum subuh sunnah, asal jangan bablas saja. Oleh karena itu tidurnya tidur miring atau muttaji'an. Ini setengah malam. Kemudian gambaran yang sepertiga malam, ini gambaran yang ketiga atau model bangun malam yang ketiga. Kalau nggak setengah ya sepertiganya malam. Sepertiganya malam ini kita tidur jam 8, kemudian bangun jam 2 sampai jam 4 tidur lagi. Tapi jangan bablas gitu aja pokoknya. Disunahkan tidur sebelum adzan subuh, tapi caranya itu muttaji'an, tidur miring. Karena disitulah tidurnya orang-orang yang nanti Allah bukakan kasyaf atau pintu-pintu rahasia Allah. Dan kalau mimpi itu jadi mimpi yang ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Di situ ada tanda-tanda. Ini besok kayaknya pengen dapat rezeki, di situ ada pasti. Iya, tidur di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang keempat yang barusan kita baca,
ini mendirikan malam sepanjang atau selama 1/6 atau 1/5 malam. 1/6 atau 1/5 malam ini gambarannya kita tidur habis isya jam 8 misalnya ya, kemudian bangun jam setengah 4, bangun jam setengah 4, udah nggak tidur lagi itu. Bangun setengah 4 udah nggak tidur lagi sampai subuh. Nah ini gambaran 1/6 malam. Ini masih lumayan panjang waktunya, karena dari setengah 4 sampai jam setengah 5 atau sampai jam paling pagi itu subuh ya jam 4:10 misalnya. Nah itu masih lumayan panjang. Jadi ada 1/6 atau 1/5-nya malam. Kemudian yang kelima, yang tadi juga sudah kita baca, kita qiyamul lail, kita sholat tahajud, tapi tidak kita tentukan waktunya. Tidak kita tentukan waktunya, apakah 1/3, apakah 1/4, bangunnya jam berapa, nggak ditentukan. Jamaah rahimakumullah, ini yang model yang kelima ini adalah modelnya para nabi dan para rasul. Susah ini, yang kelima justru yang susah. Tidak menentukan bangun, tidak menentukan tidurnya kapan, tapi pasti bangun. Dan Rasulullah seperti ini. Bahkan sebagian dari istri-istri Rasulullah, diantaranya Sayyidatina Aisyah, ini menyebutkan, saya tidak pernah melihat Rasulullah, kalau saya pengen melihat Rasulullah tidur, pasti Rasulullah lagi tidur. Kalau saya pengen lihat Rasulullah lagi sholat benar. Jadi ya tidur sholat begitu, nggak ditentukan waktunya. Itu qiyamul lail atau begadangnya, melek malamnya para rasul, ini tidak ditentukan batasnya, tidak ditentukan mau bangun kapan, tidurnya kapan, enggak, tapi pasti bangun. Ini model mutlak, ini model yang kelima. Model yang kelima ini untuk orang-orang yang memang hatinya sudah benar-benar hidup dan sudah benar-benar dibimbing oleh Allah. Kemudian yang keenam, as-sadisatu ayyakuma miqdaru arba'in raka'atin aw raka'ataini, yaitu hendaklah dia qiyamul lail tahajud kira-kira 4 rakaat atau 2 rakaat. Wa haitsu yatada'addaru alaihil qiyamu fi wasatil laili, dan sekiranya sulit begadang di tengah malam, fala yambagi ayyuhmilal qiyam qabla subhi, maka seyogianya dia tidak mengabaikan begadang atau bangun sebelum subuh, waktu sahari pada waktu sahur, wala yudrikuhu subhu naiman, dan dia tidak menemukan waktu subuh dalam keadaan tidur. Wa hadhihi hiya rutbatus sabi'ah, ini adalah derajat yang ke-7. Derajat yang ke-7 ini yang paling mudah untuk orang-orang yang bangun malam, yaitu gambaran model yang model yang ke-6 dulu ya, model yang ke-6. Yang model ke-6 itu hendaklah kita bangun ya nggak sampai 1/5 malam, nggak sampai 1/6 malam juga, tapi kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat itu udah cukup. Dan di situ jangan tidur lagi. 2 rakaat yang kita lakukan, 4 rakaat yang kita lakukan, ini benar-benar sudah menjelang subuh banget. Kadang-kadang disebut dengan kubailah. Kalau qobliyah itu sebelum subuh 2 rakaat. Ini kubailah tasub. Sebelum subuh, sebelum azan subuh, nah kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini cara yang ke-6. Termasuk kategori tahajud nggak itu tadi? Termasuk kategori tahajud. Kalau kita lakukan saat kita sudah tidur, bangun tidur, kita jam 4:15 bangun, ya orang udah rame jam 4:15. Biasanya sholatu assalamualaikum udah ada di masjid, itu pasti. Itu termasuk tahajud juga. Ini bagian yang ke-6, model yang ke-6, dan ini model yang paling mudah. Karena modelnya paling mudah ini dibantu dari masjid-masjid. Kita sudah mendengar orang yang sudah membangunkan, jadi bangunin, yang paling mudah. Nah yang model yang ke-7, ya kita nggak sholat, tapi paling enggak ya sebelum subuh kita udah kamar mandi. Itu yang ke-7 tuh ya rutbah. Ini ar-rutbatus sabi'ah yang ke-7. Hendaklah kita bangun meskipun nggak sholat, hendaklah kita bangun tapi sebelum subuh. Pokoknya kita nungguin subuh. Waktu subuh kita tidak dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan terjaga. Di antara ulama yang kita kenal sebagai ulama wali juga, ulama sufi, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi itu ketika sudah wafat, murid-muridnya sebagian diimpikan dan ditanya, apa yang membuat engkau derajatmu di sisi Allah demikian mulia? Kata muridnya dalam mimpi itu, karena memang terlihat Imam Junaid sangat mulia, derajatnya di sisi Allah sangat tinggi. Maka jawaban Imam Junaid pada saat itu, ilmu-ilmu, halakoh-halakoh, pelajaran-pelajaran semuanya itu tidak ada yang lebih bermanfaat dibanding rukaiat,
dibanding rokaat-rokaat atau ruku kecilku di waktu malam. Jadi ruku kecil kita di waktu malam, artinya sholat kita meskipun hanya sebentar, ini sangat bermanfaat nanti di sisi Allah dan sangat bermanfaat nanti ketika kita sudah meninggal. Mudah-mudahan kita bisa bangun malam, kita biasakan, karena itu termasuk da'bus sholihin, termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin.